tahun baru, waktunya PC baru. Budget 3 juta udah bisa dapat Ryzen 5. Daripada pusing mikirin PPN 12%, mendingan kita rakit PC dengan tampilan keren. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Review Tech, channel tentang rakit PC semurah dan sekencang mungkin. Selamat tahun baru 2025 kawan. Kita mulai video tahun ini dengan rakitan PC nasi padang episode ke-9. Sebelum mulai video ini, saya akan mereview sedikit buat yang belum tahu apa itu rakitan PC nasi padang. PC nasi padang adalah project PC pribadi saya yang dimulai dengan budget 15.000, dijual 400.000, rakit lagi, lalu dijual lagi 750.000, rakit lagi, dijual, laku 1,3 juta, dirakit lagi, dijual lagi, laku 2 juta, dirakit lagi dan dijual laku 2,5 juta. Dan alhamdulillah sekarang PC 2,5 juta yang kemarin sudah laku 3 juta. Dengan modal 3 juta akan dapat spek gimana ya? Kita mulai dari prosesornya. Kali ini saya pakai kubu merah AMD Ryzen 5 4650G. Saya beli dalam kondisi tray di Tokopedia dengan harga aslinya 1.312.000 dan saya beli di tanggal 12/12 dapat diskon jadinya 1.162.000. Memiliki 6 core dan 12 thread dengan base frekuensi 3,7 GHz dengan turbo clocknya up to 4,2 GHz. Prosesor ini belum support PCIe 4 ya, masih PCIe 3. Memiliki iGPU Radeon Vega 7 dengan frekuensi 1900 MHz. Prosesor ini performa gamingnya masih di bawah Ryzen 5 5600G, tapi masih oke kok buat gaming. HSF-nya pakai HSF bekas bawaan AMD Ryzen. Ini stok punya saya sendiri. Tapi kalau teman-teman mau beli di Tokped, harganya 65.000 dalam kondisi bekas. HSF ini bisa mendinginkan AMD Ryzen 5. Syaratnya jangan pakai pasta bawaannya ya. Di repasta pakai Deadpool Z3 atau Z5 itu udah cukup. Selanjutnya motherboard. Saya pakai motherboard AM4 baru termurah yang ada di online. Faro A520M, harga aslinya 710.000, tapi saya beli di tanggal 12/12, jadinya dapat diskon, jadi 643.000. Mas kok pakai chipset A ya? Jadinya nggak bisa di overclock dong. Tenang ya, walaupun ini chipsetnya A520M, tapi bisa di full overclock kok. BIOSnya masih BIOS tipe AMI yang jadul, dan kerennya bisa overclock prosesor, RAM, dan iGPU-nya. Sayangnya semua overclock harus dilakukan secara manual. Untuk portnya standar ya, punya slot NVMe dan USB 3.0 di depan. Di bagian belakang outputnya ada 2, VGA dan HDMI. Ada 4 port USB 3 dan 2 port USB 2. Part selanjutnya RAM. Saya pakai RAM T-Create 16GB DDR4 3200 MHz CL16. Saya dapat diskon besar saat beli RAM ini di tanggal 12/12. Dari harga aslinya 440.000, diskon jadi 386.000. Untuk storage-nya saya cuma pakai NVMe ya, tanpa hard disk. Pakai NVMe Tim MP33 256GB, harganya 259.000. Saya tes speednya pakai Crystal Diskmark, read-nya terbaca 2874 MB per second dan write-nya terbaca 1799 MB per second. PSU-nya saya pakai PSU Aerocool 400W 80+ White EU. Setelah dipotong diskon, harganya jadi 338.000. Kabelnya flat dan punya 1x8 pin VGA. 400W cukuplah buat PC kali ini karena memang PC ini hemat daya. Dan terakhir casing. Ini casing gratis ya, dikasih oleh Armageddon Indonesia. Armageddon Aquaron Wibo warna putih. Kacanya dulu sempat pecah dan saya ganti dengan akrilik custom. Harganya 59.000. Tidak lupa saya tambahkan juga 3 pieces fan 12 cm warna putih dengan harga 78.000.
Yuk kita total berapa sih biaya yang saya habiskan untuk merakit PC ini. Ryzen 5 4650G 1.162.500, HSF AMD bekas 65.000, motherboard A520M Varo 643.000, RAM 16GB Tim Create 386.000, NVMe Tim MP33 259.000, PSU Aerocool 400W 338.000, fan 12 cm 3 pieces warna putih 78.000, casing Armageddon gratis ya dikasih, dan kaca akrilik 59.500. Jadi totalnya 2.991.000. Untuk thermal pastanya saya tidak hitung ya karena ini stok pribadi saya. Link lengkap ada di deskripsi video, yang minat bisa langsung check out. Tapi harganya pasti akan sedikit lebih mahal karena di Januari ini sepi sekali diskon di Tokped maupun di Shopee. Opsi upgrade. Buat kalian para pemuja FPS, ada beberapa hal yang masih bisa di-upgrade dari PC ini. Pertama adalah ganti PSU dari 400W ke 550 atau 650W 80 plus bronze atau gold. Yang kedua, tambahkan VGA, bisa pakai RTX 4060, RX 6600 atau RX 7600 atau VGA di atasnya. Tenang saja, tidak bottleneck kok. Yang ketiga, tambahkan storage buat isi game, bisa tambah harddisk ataupun SSD. Tonton video ini sampai selesai ya buat tahu performa lengkap dari PC ini. Nanti kalau ada yang minat bisa langsung WA saya. PC ini saya jual, semoga sih laku di atas 3,5 juta biar kita bisa lanjut ke PC nasi padang selanjutnya. Seperti yang saya bilang di awal, motherboard A520M dari Varo ini menawarkan opsi full overclock. Tapi saya cuma akan overclock iGPU dan RAM-nya saja ya, tanpa overclock prosesornya biar tetap hemat listrik. RAM-nya saya overclock dari XMP 3200 MHz ke 3600 MHz dengan timing 16, 19, 19, 39. Dengan iGPU-nya saya overclock dari 1900 MHz ke 2300 MHz dengan voltase 1,3 volt. Selanjutnya, uji sintetis. Kita uji prosesornya dengan Cinebench R15 Multicore, dapat skor 1491 dengan suhu maksimal 73,1 derajat. Skor ini mirip dengan Cinebench R15-nya i3 12100F. Dan saya coba dengan Cinebench R23 Multicore, dapat skor 8485 dengan suhu maksimal di 84,4 derajat. Sekarang kita uji iGPU-nya Radeon Vega. Yang pertama pakai Unigine Heaven di setting 1080p low, dapat skor 1945. Skor yang mirip ya dengan Ryzen 5 5600G. Lanjut kita uji dengan 3D Mark Firestrike di resolusi 1080p, dapat skor 4510. Ini skor yang tinggi ya, karena saya pernah tes RX 550 4GB GDDR5 di harga 800 ribuan, dapat skor cuma 4379. Artinya prosesor 1,2 juta ini performa prosesornya setara dengan i3 12100F ditambah dengan GPU RX 550. Terakhir, uji gaming. Seperti biasa, kita uji PC kali ini dengan 10 game. Game yang pertama, GTA 5 Offline. Di setting 1080p normal, dapat 60-an FPS stabil. Saya rasa PC ini bisa sih buat main GTA 5 roleplay. Game yang kedua kita coba di game e-sport ya, Dota 2. Kali ini saya nggak coba di Valorant atau game e-sport yang lain. Di setting 1080p fastest, ketika laning dapat 100-an FPS dan ketika war sedikit turun ke 70-an FPS. Masih nyaman buat main Dota 2. Game
selanjutnya game berat nih, Red Dead Redemption 2 di setting 1080p low. Sayangnya belum bisa memainkan game ini di 30 fps, cuman dapat rata-rata fps 23. Sebaiknya sih teman-teman main di 900p saja biar dapat fps yang lebih tinggi. Selanjutnya game Shadow of the Tomb Raider di setting 1080p low dapat rata-rata fps 29. Selanjutnya saya main Nintendo Switch ya dengan emulator Region X. Saya main Pokemon Legend Arceus di setting 1080p dapat 40-an fps. Game yang keenam, Far Cry 6 di setting 1080p low. Saya pakai FSR ya di game ini. FSR-nya on quality, dapat 40-an fps, tapi sesekali ada frame drop. Game selanjutnya Tekken 8 di setting 1080p low dapat 60 fps stabil. Sayangnya kalau kita main di medium atau high fps-nya jelek dan akan jadi slow-mo. Selanjutnya game ke-8 Assassin's Creed Origins di setting 1080p low dapat fps 30-an. Game yang ke-9 Cyberpunk 2077 di setting 1080p low. Di sini saya juga pakai FSR ya. FSR-nya on dengan mode performance, dapat rata-rata fps 31. Dan game yang terakhir Forza Horizon 5 di setting 1080p low dapat fps 40-an. Kesimpulan, walaupun sekarang harganya agak sedikit lebih mahal, mungkin kalau kalian rakit di hari ini jatuhnya sekitar 3,5 jutaan, PC ini masih sangat layak untuk dirakit. Prosesornya kencang dan bisa di overclock, hemat daya, bisa gaming tanpa VGA, dan insya Allah awet, bisa dipanjer berjam-jam. Untuk kekurangannya cuman ada di motherboardnya ya. Semua overclock harus dilakukan secara manual, jadi agak ribet buat pemula. Tapi nanti saya akan bikin video terpisah tentang motherboard ini dan cara overclocknya yang stabil dan bisa dipakai harian. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Apabila ada pertanyaan dan saran rakitan bisa tulis di kolom komentar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.